Bikin tampil foto ready. So you, so pretty, so you. Namanya suami istri, nikah udah lama, pasti adalah pergesekan, iya kan gitu. Amel, gimana nih kabar nih kalau kita sekarang sibuk banget kayaknya, lagi syuting apa aja sih mungkin? Ya, program-program TV dan digital, YouTube masih jalan dan mengurus anak pastinya. YouTube masih jalan nggak sih? Masih dong, masih terus jalan. Ya, ini mau ngevlog lagi. Mau ngevlog lagi. Nah, kemarin sempat rame nih di berita online, kamu juga mungkin teman-teman juga lebih paham ketika Ya. di salah satu podcast kamu ditanya langsung soal unfollow suami. Ya. Gimana sih Kak ceritanya Kak? Katanya lagi berantem apa gimana sih? Iya, ya itu kan sebenarnya vlog atau podcast kan sama teman-teman. Jadi kan jatuhnya memang itu kan circle terdekat tapi terekam kamera gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Maksudnya aku juga nggak mau bohong. Memang ada momen-momennya mungkin kan soalnya udah ada yang capture. Aku nggak tahu kan. Jadi aku juga nggak tahu sampai akhirnya aku diundang ke salah satu program talk show. Terus ditanyain pertanyaan itu. Terus aku awalnya ngeles lah pastikan karena nggak mau dibahas gitu. Karena aku nggak tahu ada yang tahu gitu. Terus ternyata ada sekarang tuh semuanya kelihatan. Emang aku juga bego sih ya nggak ngerti sosial media gitu, nggak tahu detail. Jadi kalau misalnya kita unfollow, kita block, kita apa segala macam itu kelihatan kan gitu. Jadi ada di capture sama salah satu akun gosip. Nah itu dikeluarin kan berarti kan ada bukti otentiknya. Ya aku juga nggak mau bohong ya. Aku bilang memang ya keadaannya pernah aku unfollow, nggak tahu kalau yang bersangkutan juga unfollow juga apa enggak gitu. Tapi ya sekarang sih udah fallback lagi dan menurut aku sih yang kayak aku pernah juga kemarin story ya, aku bilang bahwa ada masa-masanya di mana kalau kita unfollow seseorang, misalnya teman kita deh gitu di Instagram, tapi kan bukan berarti dalam dunia nyata gitu. Di unfollow di dunia maya, tapi dalam dunia nyata bukan berarti kita nggak saling sayang. Sebaliknya, kita di dunia maya juga saling follow-followan, belum tentu juga kan. Kita ketemu dunia nyata juga kita saling sayang. Jadi ya buat aku sebenarnya it's not a big thing, tapi ya mungkin karena public figure, terus udah gitu juga gosip-gosip kan mungkin lagi agak ada berseliweran gitu. Jadi orang mungkin menghubung-hubungkan gitu. Jadi sampai hari ini komunikasi masih Kak? Katanya Komunikasi masih di Aussie? Iya, memang posisinya suamiku masih di Australia, belum tahu kapan kembalinya, mungkin dalam 2-3 bulan. Itu juga possibility, ntar kalau aku bilang 2-3 bulan ternyata belum balik kan, karena kan di sana menemani kakak ipar aku yang sakit gitu. Dan kalau dibilang ini nggak tetap masih keep in touch, of course dong, tiap hari masih keep in touch. Dibilang kalau kemarin unfollow berarti lagi ada masalah, ya iya dong, kalau nggak ada masalah ngapain unfollow. Tapi ya sekarang udah fallback lagi dan biasa aja lah, maksudnya namanya suami istri, nikah udah lama, pasti adalah pergesekan, iya kan gitu. Tapi kalau ditanya masih bersama nggak, masih bersama dong gitu. Nah Kak, artinya ini terjadi karena memang kamu jaraknya jauh juga, karena dia mungkin mengurus keluarganya di sana, Ya. juga mungkin kamu juga butuh yang mungkin dia biasanya ada di sini, Iya. curhat kayak gitu nggak sih Kak? Could be, possibly juga sih, mungkin juga karena jarak juga ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita deket, segala sesuatu tuh sebenarnya bisa dikomunikasikan lebih baik. Karena kan ada bahasa-bahasa yang mungkin dengan kita ketemu langsung tanpa harus didiskusikan panjang, argumen sampai detail, hanya mungkin suami istri dengan berpelukan selesai. Tapi kan dengan jauh kan nggak bisa gitu. Jadi mungkin orang-orang yang udah pernah menghadapi hubungan long distance relationship pasti tahu lah, pasti ada pergesekan-pergesekan karena jarak gitu. Tapi ya kalau dibilang masalah berat apa enggak juga sih gitu. Nah Kak, mungkin di Korsik sendiri sebelum terjadi ini kan mungkin pasti sudah pernah gesekan-gesekan namanya rumah tangga gitu. Iya. Kan pernah juga diberitakan gitu. Iya. Ada nggak sih Kak katanya karena memang mohon maaf Tyson yang memang di Indonesia pekerjaannya kurang dari segi ekonomi apa segala macam, itu jadi faktor Iya. atau gimana sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya itu dari awal harusnya udah jadi masalah kan. Karena kan aku menikah sama suamiku itu 11 tahun yang lalu dengan kondisinya aku tuh waktu itu belum jadi artis, penyiar radio. Tyson itu atlet di Melbourne, Victoria. Dengan usia sudah cukup tua, udah kalau atlet udah cukup tua lah. Jadi sebetulnya kalau dipikirkan untuk long career-nya memang udah nggak panjang lagi gitu, karena usia udah di atas 30 lah, udah hampir 30. Kalau untuk atlet kan sebenarnya 20-20an tuh lagi masa-masa jayanya. Jadi saat itu kita memang mendiskusikan
apakah aku yang pindah ke sana. Tapi kalau aku pindah ke sana walaupun aku punya sekolah S1 hukum, terus aku mau kerjanya apa? Karena aku pengen entertainment kan gitu. Nah, lebih berat. Nah, kita akhirnya memutuskan ya udah Tyson untuk pindah ke sini. Tapi kalau dibilang memang masalahnya masalah financial, of course not gitu. Karena apa? Karena walaupun mungkin misalnya, karena kan gini, aku nikah juga pun misalnya sama orang kantoran yang gaji gede, nggak bisa apple to apple dong sama artis, ya kan? Artis itu kan harus diakui dong. Sekali bekerja mungkin bisa gaji 1 bulan, tapi sekali nggak bekerja mungkin bisa 3 bulan nggak dapat gaji, ya kan? Jadi ya emang itu bukan sesuatu yang apple to apple gitu. Dan dari awal kan saya udah tahu kondisinya kalau mau menikah dengan orang asing yang membawa orang untuk pindah ke negara aku. Kalau mau nyaman ya aku harusnya di Melbourne aja gitu. Tapi buat aku sebenarnya lebih ke karakter gitu, karakter, kultur budaya. And at the end of the day kan people change. Orang kan bertumbuh, berubah. Bukan berarti nggak baik, berubah juga dan bertumbuh juga. Kan sesuatu yang baik. Tapi kan kadang-kadang dalam perjalanan kita bertumbuh kan tidak selalu selaras juga. Nah, dalam menyelaraskan kan tidak selalu mulus, Mas, honestly. Yang Jawa sama Jawa, Batak sama Batak aja pasti ada pergesekan. Apalagi kami yang memang budayanya udah pasti jelas berbeda gitu. Kak, ada imbas gitu nggak sih Kak, mungkin ke pekerjaan kamu juga yang kita tahu mungkin kamu setiap hari tampil di TV, acara Iya. segala macam. Mungkin sih kalau buat orang-orang, makanya sekarang orang kan sedang heboh dengan mental health ya. Kalau zaman dulu sih mungkin nggak terlalu jadi problem ya, Mas. Tapi setelah aku pikir-pikir kenapa banyak komedian terutama yang akhirnya depresi. Di luar negeri juga banyak, bukan cuma di Indonesia gitu. Karena kan sebenarnya lucu ya, orang yang bekerja untuk membuat orang lain tertawa belum tentu hidupnya sebetulnya penuh dengan tawa. Tapi that's part of life. Makanya kalau aku berusaha untuk selalu kayak kemarin waktu ulang tahun, karena tahu suami nggak ada, deket nih sama teman-teman, dan puji Tuhannya dikasih teman-teman yang menemani supaya juga ini menjaga kewarasan kita gitu. Karena kan life is not always gonna be easy gitu, nggak selalu mudah. Jadi harus ada si support system keluarga. Kebetulan aku punya keluarga, mama, papa masih lengkap, puji Tuhan, yang selalu support, adik-adik, terus juga sahabat-sahabat terdekat, ada geng Menteri Ceria, kemarin ada geng yang lain namanya geng Jogjes, ada Gisel, ada Wijin, ada Yosi Project Pop, Aprila Mokalu. Jadi ada orang-orang yang memang benar-benar menopang saat misalnya kita lagi sepi, lagi nggak ada suami kemarin gitu. Ya, anak-anak sendiri gimana? Tahu nggak sih mungkin pemberitaan, mungkin papi-papinya lagi misalnya Iya. masalah? Oh nggak tahu. Kalau anak-anak sih nggak tahu kayak gitu-gitu sih nggak tahu. Karena buat mereka tiap hari nyokap bokap gue masih telepon-teleponan. Terus udah gitu gue juga masih hubungan komunikasi baik sama bokap gue, sama nyokap juga baik. Dan mereka tahu misinya kenapa ayahku pergi ke Australia lama tuh kenapa. Bukan karena ribut berantem sama nyokap gue terus-menerus. Tapi kan karena ada sesuatu kita udah jelasin, ada yang diurus. Kakak iparku itu kanker payudara, harus melewati kemoterapi beberapa siklusnya lumayan panjang dan sekarang lagi radiasi gitu. Jadi belum tahu kapan kira-kira Tyson kembali, tapi Hopefully in 2 months sih, karena anakku yang paling kecil kan bulan depan itu pengen ulang tahun, tapi ya dia pengen ada ayahnya. Tapi lihat nanti kondisi, karena kakak iparku itu sendirian, mertuaku itu tinggalnya jauh, dan sekarang dengan adanya COVID mereka nggak bisa, kalau nggak satu rumah nggak bisa keluar masuk karena ada komorbid kan, gitu sih. berarti sekarang udah damai ibaratnya kayak. Iya loh, iya. Enggak, dan juga suka bilang, oh berarti sekarang damai, enggak akan ada masalah. Ya enggak juga dong, Mas. Namanya rumah tangga mas sampai kapan juga pasti kan tergantung bagaimana kita nanti menyelaraskannya kembali gitu. Pelajaran apa yang mungkin Kamel ambil dari mungkin yang udah lama nih Iya. yang gak digesekan, tapi sekarang kayaknya kok ke-publish banget gara-gara kamu unfold juga gitu. Iya, iya. Iya, mungkin lain kali harus lebih pinter kali. Aku soalnya geblek sih, gak ngerti. Kata Luna bilang, lu lagi sih masukin ke close friend. Close friend juga sudah bocor, kata gue. Ya maksudnya gue tuh orangnya terlalu belak-belakan, terlalu apa adanya. Terus misalnya kalau di podcast ditanyain, terus kalau kayak Raffi kemarin di acaranya ditanyain, karena menurut gue bercanda ya mas gitu, bercanda aja. Oh Melani nih gini sama Tyson apa, ya bercanda aja gitu. Kecuali memang bener aku minta menjawab bayi ya, menjawab bayi akan berpisah gitu, mungkin nggak akan aku bercandain, karena menurut aku juga ya gue berantem ya gue masih baik-baik aja sama laki gue, jadi gue masih santai gitu, unless gue bener-bener minta mbak ini, gue bener-bener di ujung tanduk, mungkin gue akan bercandain gitu. Tapi dia sendiri maksudnya biasa aja, udah tahu
sifatnya kamu kayak gitu atau gimana? Apa dianya yang diem aja atau gimana? Dia tahu juga sifatnya. Kita berdua sifatnya sama sih Mas sebenarnya. Sama-sama siu ayam, sama-sama berdua berdua jadi udah tahu. Ntar habis udah balik lagi gitu. Tapi nggak tahu sih kalau soal unfollow ini sempat ada pemberitaan. Aku nggak tahu dia tahu apa enggak. Karena aku juga nggak. Kalau kayak kemarin nelfon cuma nanya gimana kondisi anak-anak, kondisi aku gimana, sehat nggak ngebahas. Saya ada berita gini nih enggak sih. Nah Kak, mungkin sekarang kan pandemi udah mulai kembali membaik ya ibaratnya, mungkin di transportasi juga PCR apa segala macam udah tinggi. Kamu dari segi pekerjaan sendiri udah mulai agak tenang gak sih, yang mungkin tadinya agak sedikit parno, lu juga mungkin mantan kena COVID gitu, gimana? Iya, aku kan S2 kan, kemarin Opikon juga kena juga, Alpa kena juga, abis berpergian lagi nge-MC keluar kota. Tapi aku gini sih Mas, ya udahlah, soalnya anak gue kan ada 2. Masa gue mau di rumah terus? Itu yang gue juga ngomong sama Tyson, hati-hati kalau pergi, jangan ambil kerja. Nggak bisa, aku selalu bilang sama suamiku nggak bisa, karena anak gue 2, pegawai gue banyak, ya kan, maksudnya ya banyak mungkin kalau compare yang lain, tapi kan maksudnya ada orang harus dibiayain juga. Aku nggak bisa mikir hanya begitu. Mungkin kalau ditanya takut nggak, apalagi kan aku pas waktu COVID Alpha kenanya sakit banget kan, aku lama lagi long COVID. Tapi ya gimana, kan hidup harus jalan, bil harus dibayar. Jadi ya aku kasih pengertian. Pas kemarin di Jakarta lagi tinggi, di Melbourne udah turun, aku kasih pengertian sama suamiku bahwa ya aku harus tetap keluar kayak gini, nge-vlog kan. Sekarang kalau lewat Zoom nggak ada yang nonton gitu. Jadi ya udah Mas, ikhtiar aja lah. Yang penting Tuhan tahu kita keluar itu bukan hanya untuk sekedar hangat, tapi untuk cari uang gitu. Harapannya mungkin untuk COVID sendiri dan kamu mungkin apa ya? Aduh, pengen cepet segera selesai ya Mas, itu aja, pengen cepet segera selesai, sehat, udah deh, kita bisa kerja normal. Kan kita orang Indonesia tuh senang bersentuhan, berpelukan, kalau ketemu cipika-cipiki, tos-tosan, jadi tidak ada perasaan parno-parno satu dengan yang lainnya lagi sih gitu. Sip? Oke, silakan. Udah di order tadi ya? Ke sih tempat-tempat sih. Kalau lu ada tempat main apa nih gitu? Boleh kan nomor lo kan? Iya. Stop. Iya. Mau ambil? Dapat gak? Dapat. Pagi berarti nggak makan? Makan ini dulu.